Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kelompok 12 akan sedikit membahas tentang bab dalam ilmu mantik. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Nanda Atika 2619003, rekan saya Siti Hawa 2619014, dan Nurul Hidayah 2619019 akan membahas materi mengenai kausalitas atau hubungan sebab akibat. Mungkin kalian udah sering dengar sebuah analogi, yaitu analogi ada asap, ada api. Nah, apa sih maksudnya? Kenapa ada analogi ini? Analogi ini memiliki maksud yaitu setiap kejadian atau kegiatan yang dilakukan baik oleh manusia atau kejadian-kejadian alam sekitar pasti terjadi tidak lepas dari sebab yang membuat suatu kejadian dapat terjadi. Setelah adanya penyebab, pasti ada akibat yang akan ditimbulkan dari suatu kejadian. Lalu apa hubungan kausalitas itu? Pasti muncul pertanyaan itu. Nah, hubungan kausalitas merupakan prinsip sebab akibat ilmu dan pengetahuan yang secara otomatis bisa diketahui tanpa membutuhkan pengetahuan dan perantaraan ilmu yang lain. Kausalitas dibangun oleh hubungan antara suatu kejadian atau sebab dan kejadian kedua, yaitu akibat atau dampak, yang mana kejadian kedua dipahami sebagai konsekuensi dari yang pertama. Lalu, macam-macam hubungan kausalitas itu ada berapa? Apa saja? Yuk kita simak bareng-bareng. Hubungan kausalitas ada 4 macam. Yang pertama yaitu sebab yang mesti. Yang kedua yaitu sebab yang menjadikan. Yang ketiga yaitu sebab langsung atau sebab jauh. Dan yang keempat adalah sebab satu dan sebab banyak. Kami akan menjelaskan satu persatu. Kita simak, pelajari bersama. Yuk, yang pertama, sebab yang mesti, yaitu adalah keadaan bila tidak ada maka akibatnya tidak akan terjadi, tetapi bila ada akibatnya tidak harus terjadi. Adapun contoh dari sebab yang mesti ini yaitu oksigen merupakan sebab adanya kebakaran. Nah, tanpa oksigen, kebakaran tidak akan terjadi, tetapi adanya oksigen tidak harus ada kebakaran. Macam-macam sebab yang selanjutnya yaitu sebab langsung dan sebab jauh. Bila A mengakibatkan B, B mengakibatkan C, C mengakibatkan D, D mengakibatkan E, itu merupakan sebab langsung. Sedangkan sebab jauh terjadi saat A adalah sebab dari E. Selanjutnya yaitu sebab satu dan sebab banyak. Sebab yang banyak dapat mengakibatkan akibat yang sama, misal malas belajar, tidak memperhatikan, dan mengantuk di kelas dapat mengakibatkan ketidakpahaman terhadap materi yang disampaikan. Sedangkan untuk sebab satu, sebab yang satu dapat menjadikan akibat yang banyak, misal kemiskinan dapat mengakibatkan beberapa akibat berupa kebodohan, pencurian, dan yang lainnya. Lalu apa sih metode induksi Mill itu? Secara prinsip, metode induksi Mill adalah bentuk pengembangan dari kausalitas berdasarkan metode induktif. Metode ini sering pula disebut sebagai metode penyimpulan induktif Mill. Metode ini pertama kali lahir di tangan seorang filosof Inggris yang bernama John Stuart Mill. Nah, metode induksi ini memiliki 4 bagian. Yang pertama yaitu metode persetujuan, yang kedua metode perbedaan, yang ketiga metode persamaan variasi, dan yang keempat metode sisa-sisihan. Untuk yang pertama yaitu metode persetujuan atau method of agreement. Nah, maksud dari metode ini adalah apabila ada dua macam peristiwa atau lebih pada gejala yang diselidiki dan masing-masing peristiwa itu mempunyai faktor yang sama, maka faktor itu merupakan satu-satunya sebab bagi gejala yang diselidiki. Misal nih, dalam sebuah kelas, tiba-tiba seluruh penghuninya terserang penyakit diare. Nah, separuh dari mereka diwawancarai untuk menemukan sebab dari malapetaka itu. Mereka ditanya tentang apa yang dimakan hari itu. Orang pertama memakan nasi, telur, ayam, pisang, nugget, pizza, dan opor kiriman.
Orang kedua makan nasi, ayam, pisang, nugget, pizza, dan opor kiriman. Orang ketiga makan nasi, telur, pisang, nugget, pizza, dan opor kiriman. Orang keempat makan nasi, telur, nugget, pizza, dan opor kiriman. Orang kelima makan nasi, telur, pizza, dan opor kiriman. Sedangkan orang keenam makan telur, ayam, pisang, dan opor kiriman. Kita misalkan nasi sebagai A, telur sebagai B, ayam sebagai C, pisang sebagai D, nugget sebagai E, pizza sebagai F, dan opor kiriman sebagai G. Sekarang kita masukkan ke dalam tabel untuk mempermudah dalam melihatnya. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat dari orang pertama sampai orang keenam yang sama-sama ada yaitu G. Nah, sedangkan tadi huruf G itu memisalkan opor kiriman. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa G atau opor kiriman itu merupakan penyebab dari diare. Untuk yang selanjutnya yaitu metode perbedaan. Maksud dari metode ini adalah jika sebuah peristiwa mengandung gejala yang diselidiki dan sebuah peristiwa lain yang tidak mengandungnya, namun faktornya sama kecuali satu, dan yang satu itu terdapat pada peristiwa pertama, maka faktor satu-satunya itu yang menyebabkan peristiwa berbeda itu adalah faktor yang tidak bisa dilepaskan dari sebab terjadinya gejala. Misal nih, dalam suatu rumah terdapat dua orang pemuda yang sedang berbincang-bincang mengenai pacarnya. Pemuda pertama berkata pacarnya itu manja, cuek, tidak perhatian, sudah dijodohin oleh orang tua. Sedangkan pemuda yang kedua, pacarnya itu manja, cuek, tidak perhatian, dan tidak dijodohin oleh orang tua. Nah, kita buat tabel dulu seperti tadi. Ada peristiwa, faktor dalam peristiwa, dan gejala. Nah, dari tabel tadi dapat disimpulkan bahwa dari beberapa sebab atau faktor yang sama dari pemuda pertama dan pemuda kedua, ada satu sebab yang tidak dimiliki oleh salah satunya, yaitu dijodohkan. Dengan demikian, sebab mengapa pemuda pertama memutuskan pacarnya adalah dijodohkan. Kemudian lanjut ke metode persamaan variasi. Maksud metode ini adalah apabila suatu gejala yang dengan suatu cara merubah ketika gejala lain berubah dengan cara tertentu, maka gejala itu adalah sebab atau akibat dari gejala lain atau berhubungan secara sebab akibat. Lanjut, metode persamaan variasi. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, seorang petani dapat mengetahui dengan mudah hubungan kausalitas antara kesuburan tanah dengan hasil pertanian. Semakin tinggi derajat kesuburan tanah, semakin bagus pula hasil panen, dan demikian juga sebaliknya. Kemudian, metode sisa-sisihan. Maksud dari metode ini adalah jika ada peristiwa dalam keadaan tertentu dan keadaan tertentu ini menjadi akibat dari faktor yang mendahuluinya, maka sisa akibat yang terdapat pada peristiwa itu pasti disebabkan oleh faktor lain. Next, contohnya seperti pada layar, bisa dibaca sendiri ya. Kemudian metode gabungan persetujuan dan perbedaan. Oke, lanjut. Metode gabungan persetujuan dan perbedaan. Contohnya bisa dilihat sendiri pada layar ya. Untuk mempersingkat durasi, kita lanjut ke kekeliruan dalam hubungan kausalitas. Suatu kekeliruan terjadi karena mengakui sesuatu yang terjadi berurutan, maka peristiwa yang kedua merupakan akibat dari peristiwa pertama atau yang mendahuluinya. Contoh yang pertama, sesudah ayam berkokok, maka terbitlah pagi. Jika pagi terbit, maka ayam berkokok. Yang kedua, setelah ayam bermalam di sini,
pabrik ini kecurian 1,5 miliar. Karena itu, pastilah dia pencurinya. Kekeliruan ini terjadi karena melihat peristiwa secara sepintas. Seharusnya kita menjelaskan secara cermat bahwa kedua peristiwa itu memang mempunyai hubungan pasti. Ya, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari kelompok 12.